Adil sejak dalam pikiran dan perbuatan itu penting, guys. Kita suka lupa apa yang pernah kita lakukan, tapi kemudian kita mencoba mengadili apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini juga yang terjadi pasca debat keempat kemarin. Ya, pasca debat keempat kemarin yang dihebohkan itu lagi-lagi Gibran. Pasca debat pertama yang dihebohkan Prabowo, pasca debat kedua yang dihebohkan Gibran, pasca debat ketiga yang dihebohkan Prabowo, pasca debat keempat yang dihebohkan Gibran. Seolah-olah yang lain itu hanya tukang heboh aja. Hanya tukang suara aja, karena yang kemudian jadi pembicaraan adalah Gibran. Dan yang menariknya adalah yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya, dianggap melakukan sesuatu yang kurang beradab dan kurang terhormat dalam forum debat, ya kayak gitu. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Saya melihat Mas Anies ketika selesai debat kemarin ada konferensi pers bilang Caimin tidak menyerang, ya, Caimin tetap menjaga etika, gitu ya. Tidak melakukan sesuatu, ya intinya dia menyerang Gibran lah. Gibran dianggap menyerang, Gibran dianggap tidak punya etika. Prof Mahfud itu berhari-hari setelah debat juga masih misu-misu, bilang pertanyaan bodoh, pertanyaan tidak bermutu, pertanyaan receh yang tidak perlu dijawab, ya. Kalau berdebat dengan orang bodoh, maka tidak menjawab adalah merupakan jawaban. Mengutip Imam Syafi'i katanya. Masih misu-misu lah Prof Mahfud setelah debat bersama Gibran. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah menurut saya Gibran tidak ingin sedang merendahkan siapapun. Gibran hanya ingin menghadirkan cermin agar kedua pasangan itu bisa berlaku adil buat diri mereka maupun buat orang lain. Kalau mereka marah-marah karena apa yang dilakukan Gibran mungkin secara verbal, kalau mungkin mereka marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran mungkin dengan attitude-nya gitu, mungkin dengan dengan gimmick-gimmick bahasa tubuhnya, ya mereka harusnya sadar dengan apa yang mereka lakukan beberapa minggu sebelumnya. Gitu. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Ya, menginsinuasi lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo kemudian mau diadu dengan prajurit-prajurit yang hari ini mungkin nggak punya rumah katanya, menfitnah 700 triliun yang digunakan untuk beli alutsista bekas katanya, ya kayak gitu-gitu, kemudian berikan skor 1,1 untuk kinerja Pak Prabowo. Menurut saya itu bukan skor penilaian kinerja, ya, itu skor kebencian. Jadi kalau dibalik itu skornya, kelihatan bahwa skala kebencian Mas Anies terhadap Pak Prabowo itu 9 dari 10. Jadi skor kesukaannya hanya 1,1 lah kira-kira begitu. Sementara skor kebenciannya Mas Ganjar mungkin 5 terhadap Pak Prabowo. Mereka tidak sedang menilai kinerja, mereka sedang mengungkapkan skala kebencian mereka terhadap Pak Prabowo. Mereka tektokan, mengenyek Pak Prabowo berdua, ya, seolah-olah itu tindakan yang beradab. Para pembela-pembelanya waktu itu bilang, oh di luar negeri itu biasa kok. Ya, dalam debat-debat dimanapun di negara maju itu biasa kok. Lah kalau dalam debat-debat di negara maju itu biasa, kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin?